Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, mungkin kalau ada pertanyaan terlebih dahulu, ya, baik berkenaan dengan pembahasan yang sudah kita bahas ataupun mungkin ada pertanyaan lain yang ada kaitannya dengan fikih. Ya, kalau saya bisa jawab sekarang, saya jawab sekarang. Kalau tidak, bisa kita PR-kan, mencari bersama jawabannya. Ya, ya. Di dalam kitab Al-Hidayah, ada yang bertanya, juga ada juga. Cuman ada juga kan nggak tahu, sehingga nanti anak maksudnya. Di Al-Hidayah memang sampai alumni juga, alumni dari Al-Firdaus, mengenai tentang posisi sholat antara imam, jika imamnya perempuan, ini antara perempuan dengan perempuan lagi. Ketika perempuan sholat, nah imamnya itu posisinya di mana katanya? Kata anak itu ya kan udah jelas, kalau posisi imamnya berarti di pinggir kan gitu, sejajar kan nomor dua orangnya. Tapi katanya di dalam Hidayah enggak. Ya, pendapat Syekh Aceh itu mengutip dari mazhab-mazhab yang lain. Memang ada yang mengatakan kalau untuk jamaahnya perempuan itu atau imam dan jamaahnya perempuan, imamnya itu di tengah di dalam barisan. Ya, itu pendapat beberapa mazhab. Nah, itu juga yang ditulis oleh Ustaz Aceh, baik mungkin di dalam Hidayah ataupun di dalam makalah yang beliau tulis karena ini sudah dibahas di Dewan Hizbah. Ya, permasalahan posisi imam perempuan. Nah, setelah diskusi di Dewan Hizbah itu, walaupun makalahnya yang Ustaz Aceh itu berkesimpulan bahwa perempuan di dalam saf, jadi tidak di depan, tetap dia sejajar dengan saf, cuma di tengah. Tapi setelah diskusi justru kesimpulannya berbeda. Kesimpulannya itu hadis itu tidak bisa dijadikan hujah karena dhaif kalau tidak salah, dan tidak ada pengkhususan cara untuk perempuan ketika menjadi imam. Ya, maka karena tidak ada cara-cara yang khusus yang dikhususkan untuk perempuan, maka ya diambil cara yang umum, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu berlaku bukan hanya untuk kaum laki-laki, tapi juga berlaku untuk kaum perempuan. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, tentu dalam hal ibadah itu beliau bukan hanya sebagai teladan bagi laki-laki, tapi juga teladan bagi perempuan, gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira kalau kita melihat ke hasil keputusan Dewan Hizbah, kesimpulannya adalah ya seperti biasa. Ya, walaupun tidak menafikan ada pendapat-pendapat dari mazhab yang lain, ya, yang membolehkan seperti tadi atau yang mengambil kesimpulan seperti tadi, gitu ya. Seperti itu untuk masalah. Tulisnya kan cuma itu aja, jadi bisa berarti emang harus sejajar. Kan nggak tahu. Ini gitu hasil sepakat. Masalah film soal kan
marxisme kan enggak. Terus ada yang di Tarbiyatul Nisa mah enggak kan. Hadisnya. Hadis itu ada. Iya, tapi ketika di makalah itu Ustaz Acing melihat di kitab-kitab mazhab banyak yang berpendapat seperti itu. Gitu. Dan itu sudah terjadi diskusi. Saya juga tidak terlalu menguasai secara keseluruhan permasalahan ini, harus dilihat lagi ya. Tapi intinya kesimpulannya begitu. Ya. Kalau ingin lebih dalam lagi ya kita baca lagi. Bagaimana perdebatannya, ya, bagaimana yang mensohikan, mendohikan, nah itu panjang bahasanya. 5 tahun juga guys. Ya, emang fikih ini kan butuh kedalaman, pemahaman ya. Walaupun dalam satu masalah ya, pemahaman yang mendalam. Ya, yang pertama kesohihan dalilnya. Ya, yang kedua ketika sudah sahih pun tetap di dalam pemahaman terhadap dalil itu. Belum cukup ya. Belum cukup hanya sampai kepada sahihnya dalil. Ya, makanya dalam fikih itu tidak hanya orang memiliki keahlian dalam ilmu hadis. Tidak cukup. Makanya kalau orang yang punya keahlian ilmu hadis sebutnya muhadis. Ya, tapi juga harus punya keahlian di dalam ilmu fikih. Ya, karena ilmu fikih itu bukan hanya hadisnya sahih, iya sahih, tapi pemahamannya bagaimana? Ya kan? Karena bisa menimbulkan ya perbedaan pendapat dari hadis yang sama. Jangankan hadis, Quran aja kan kita banyak ada perbedaan pendapat. Ya, itulah wilayah fikih itu seperti itu. Ya, gitu. Jadi jangan sampai ini kan hadisnya sahih. Iya sahih, tapi sharih atau tidak gitu ya. Sharih atau tidak memberikan petunjuk dalil kepada itu. Ya, maka kita sedikit-sedikit ya ini kan menggunakan dasar-dasar cara-cara ya melihat perbedaan pendapat. Ya, ini belajar menjadi mustahid insyaallah dengan pembelajaran ini. Ada lagi? Ada. Di luar fikih apa? Ini ya. Tentang apa? Tentang sejarah. Belum tahu pasti kebenarannya. Jadi di buku itu dikatakan bahwa ketika Allah menjadikan khalifah di muka bumi, itu kan malaikat istilahnya ngadu Allah gitu. Maka Allah memerintahkan untuk mendatangkan di antara mereka malaikat yang soleh, yaitu Dawud dan Harut dan Marut, Pak Ustaz. Ya, ya. Nah itu diceritakan bahwa Harut dan Marut itu diuji oleh Allah menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia, makan, minum, maka itu benar. Harut dan Marut. Terus apa kaitannya dengan yang sihir dia? Ya kan itu ada di surat Al-Baqarah di yang 102 tentang masalah sihir. Ya, itu kan tapi saya tidak tahu apakah dia makan minum atau tidak. Yang jelas Allah mengutus Harut dan Marut ya, itu kan dari kalangan malaikat untuk mengajarkan sihir, tapi ketika mengajarkan itu mengatakan apa? Mengatakan apa? Fala takfur kan gitu. Jangan kau kufur. Sungguhnya kami itu hanya sebagai ujian buat kalian. Ya. Itu Harut dan Marut itu. Ya jadi seperti itu. Memang betul udah jelas ayatnya kan jelas, nama Harut dan Marut pun disebut di dalam ayat itu. Ayatnya itu gimana? Wa tabau ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma walakin syayatin kafaru
yu'allimuna sihra. Yu'allimuna an-nasa sihra wa ma alal malakaini di Babila Haruta Babilonia, itu di Babilonia ya, Haruta wa Marut, Harut dan malaikat Harut dan Marut ya, itu pada zaman Nabi Sulaiman ya, di mana justru yang akhirnya sihir itu diajarkan oleh setan ya, oleh setan digunakan. Ya, sedangkan Nabi Sulaiman tidak berbuat sihir, tidak melakukan sihir. Ya, makanya dikatakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, artinya tidak berbuat sihir, karena orang yang berbuat sihir kafir. Makanya disebut fala takfur, jangan kau kafir, yaitu dengan melakukan sihir. Gitu ya. Seperti itu. Adapun ketika malaikat diturunkan ke bumi, bukan malaikat ya, apa jin ya, golongan jin yang menjadi khalifah sebelum Nabi Adam ya kan, sebelum Nabi Adam itu zamannya berbuat kerusakan, akhirnya disiksa ya, disiksa jin-jin itu atas perbuatan mereka oleh para malaikat ya, sampai di antara jin itu ada yang taat, namanya iblis kan, diangkat ke langit disatukan dengan alam malaikat. Tapi ternyata kemudian Allah menciptakan Adam sebagai khalifah. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling terakhir diciptakan. Bumi sudah ada ya, manusia ada paling terakhir diciptakan. Nah, barulah mulai iblis itu dengki ketika Adam diciptakan. Padahal sebelumnya dia diangkat derajatnya ke atas alam malaikat karena memang ketaatan dia. Ya, tapi justru malah membangkang. Nah, ini hati-hati, kita jangan merasa menjadi orang yang sudah taat, sudah soleh, gitu ya. Yang pada akhirnya ya kita menyepelekan orang lain dan justru tidak sadar ya, dengan sikap seperti itu akan membuat kita ya berubah ya drastis 180 derajat ya, justru durhaka kepada Allah. Ya, awalnya memang bukan durhaka kepada Allah, tapi kebencian kepada yang lain. Nah, hati-hati. Kebencian itu justru bisa membuat orang menjadi lupa diri, menjadi tertutup pikirannya, ya, dan tidak sadar dia akan justru berbuat durhaka kepada Allah. Iblis kan ketika dia sangat benci kepada Nabi Adam, sampai ketika Allah menyuruhnya untuk sujud tidak mau, padahal yang nyuruh adalah Allah. Durhaka aja, ya kan? Ya, itu seperti itu. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Ada lagi? Tasya, silakan. Apa? Bukan hanya perbuatan. Maudi ila Nabi sallallahu min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin hulukiyatin kanat au khalqiyah. Ya, kalau disebut hadis dhaif berarti dia bukan berasal dari Nabi. Harus dirubah cina mindsetnya cina. Tidak ada hadis doim cina. Kalau memang itu bukan kalau memang itu hadis doim jangan disebut hadis cina. Soalnya kan hadisnya artinya teh kan sudah
Mau dipak. di tanah sih, di tanah kayak di garis bawah lima itu sih perkataan dan sih perkataan. Berarti emang bukan hadis, jadi apa tapi ngomong bukan hadis gitu. Gitu tak disandingkan dengan kata doi, kenapa berbeda perkataan perbuatan Nabi disandingkan dengan kata doi? Kata doi itu Belajar bapak. jadi kamu nyebut hadis doi. Ya gimana? Udah menjadi istilah para ulama. Ya. Ya, si Bapak itu suruh belajar ilmu hadis dari para ulama dalam penggunaan istilah ini. Ya, dalam penggunaan istilah ini. Ya, jadi silakan baca kitab-kitab para ulama hadis. Ya, di dalam menyebutkan masalah ini. Ya, bukan berarti menyebutkan bahwa perkataan Rasul itu adalah dhaif. Ya, karena memang pada awalnya itu adalah sebagai sebuah hadis. Ya, yang dianggap hadis. Tapi ketika kemudian diteliti, diperiksa, ya ternyata ada kelemahan di dalamnya, ya baik dari perawinya, ya ataupun dari sisi-sisi yang lainnya, ya maka dikatakan sebagai dhaif. Ya, karena dianggap orang ini sebagai hadis, karena menurut orang lain misalnya yang tidak tahu dikatakan ini hadis sahih, maka kita katakan ini hadis dhaif gitu. Ya karena memang pada awalnya dikira itu adalah ya dari Nabi, makanya disebut hadis. Ini istilah ini sebenarnya tidak ada masalah karena sudah menjadi maklum. Ya, sudah menjadi maklum di antara para ulama ahli hadis dalam penggunaan istilah ini. Ya, dan tentu mereka ketika mengatakan hadis ini dhaif ya tentu ya ini tidak bisa disandarkan kepada Nabi. Karena makna hadis sendiri kan sebenarnya kalau mau dipahami secara makna lain juga bisa bermakna perkataan hadis itu. Hadis juga bermakna qaul. Kalau ditarik secara makna bahasa. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya menghindari kan kalau misalnya disebutkan ini adalah dari Nabi, masa disebut dhaif? Ya udah ditarik aja ke makna lugawinya. Karena makna hadis juga adalah perkataan juga artinya. Tidak usah dirubah dengan istilah lain. Qaul jadi qaul dhaif. Kalau qaul justru tidak ada urusan pembahasannya dengan bahwa ini hadis dari Nabi atau bukan. Qaul itu ya qaul aja, perkataan orang lain selain Nabi. Kalau misalnya sudah dikatakan qaul ya, qaul ulama, qaul sahabat, ya ngapain diperiksa lagi bahwa itu ada hadis Nabi bukan? Karena udah kata-katanya udah qaul ya, nggak usah diperiksa, nggak usah dikatakan qaul dhaif atau bukan. Ya, jadi itu pembahasannya dalam ilmu hadis. Ya, kalau dalam pembahasan ilmu hadis ya tentu kita harus mengikuti istilah-istilah yang sudah dibuat para ulama. Makanya ada ilmu mustalah hadis. Mustalah apa artinya? Istilah. Jadi istilah-istilah yang sudah dibuat oleh para ilmu hadis ya yang digunakan untuk meneliti hadis-hadis. Dan ilmu itu sudah sangat luas sekali dikembangkan oleh para ulama. Nah, kalau istilahnya itu mau dirubah, mau buat ilmu hadis baru. Ya. Jangan jawab begitu. Itu mah kan dia itu punya pemikiran seperti itu untuk melegitimasi pemikiran dia yang tidak mau mendoakan hadis. Kita analogikan ketika ada satu kata itu punya makna tersendiri. Ketika digabungkan ada dua kata bisa jadi menghasilkan makna yang lain. Seperti sarung kaki. Ketika memaknai sarung yang dipakai laki-laki untuk sholat kan kadang. Apakah pantas sarung dipakai karena kaki? Ketika sarung dengan kaki disatukan itu punya benda yang lain. Beda antara sarung dan kaki gitu. Hadis dhaif. Ketika hadis tidak mengutip Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Ketika disandingkan dengan dhaif punya makna lain. Sekarang itu lagi marak masalah bahasa dan kata sudah. Iya. Ramai. Ahli Ahli bahasa itu sekarang lagi karena mencari. ilmu kan tidak menerima hadis dhaif, tapi
Enggak. Dia enggak tahu ilmu hadis berarti. Harus belajar. Nah, cuma nanti sebenarnya dalam pengamalan itu ada perbedaan pendapat para ulama dalam boleh tidaknya mengamalkan hadis dhaif. Ya, karena hadis dhaif juga ada yang maknanya sahih. Ya memang dia hadisnya dhaif, secara riwayat dhaif, tapi maknanya sahih, bisa jadi maknanya sahih. Seperti misalnya nanti tentang masalah air. Air itu menjadi najis apabila apa? Intagoyaro riuhu au launuhu ya, au ta'muhu kan? 3 itu hadisnya dhaif. Tambahan itu dhaif, tapi maknanya sahih. Ya, sehingga bahkan menjadi ijma para ulama bahwa kalau air itu berubah ya warnanya atau rasanya atau aromanya ya, atau aromanya dengan sesuatu yang najis, maka air itu menjadi najis. Ini menjadi ijma para ulama. Hadisnya ada tapi dhaif. Tapi yang dijadikan hujah tentu bukan hadis dhaif. Ya, tetapi ijma'nya ini seperti dikatakan oleh Ibnu Munzir, mengatakan bahwa yang menjadi dalil itu adalah ijma, para ulama sudah berijma, bersepakat, tidak ada yang berbeda. Ya, sedangkan hadis itu dhaif. Kalau yang sahihnya enggak ada tambahan al-ma'at tahurun lain najisu syai'un sampai situ. Sedangkan intagoyaronya itu tambahan itu dhaif. Jadi ada hadis dhaif tapi maknanya sahih. Ya, dan tentu dalam hukum tidak bisa dijadikan hujah. Nah, cuman ada perbedaan pendapat para ulama dalam fadail amal. Ada yang mengatakan boleh digunakan hadis dhaif, ada yang mengatakan tidak usah karena hadis sahih juga udah cukup. Jadi ada perbedaan pendapat dalam mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadail amal, keutamaan amal, sedangkan dalam hukum tidak bisa dijadikan dalil. Nah, itu ya, sekitar itu dalam pembahasan ilmu mustalah hadis sekitar pengamalan hadis dhaif. Itu ada pembahasannya khusus. Ya, jadi ada pembahasan seperti itu dan sepanjang pengetahuan saya tidak ada perbedaan pendapat ulama apakah namanya dirubah jadi bukan hadis atau hadis. Ya, tapi disebutnya hadis dhaif gitu. Para ulama istilahnya nggak ada yang beda kayak hadis dhaif karena yang dibahas juga masalah hadis. Kalau sudah diganti dengan qaul ya bukan lagi pembahasan hadis, ngapain capek-capek dibahas lagi kan gitu. Ya, jadi untuk pengistilahan saja. Ada lagi, ya. Bagaimana caranya ketika kita ini ada di sebuah lingkungan yang mayoritas Islam gitu, yang emang di Indonesia bukan mayoritas Islam tapi ada minoritasnya non Muslim. Terus gimana kalau sudah mencakup lingkungannya yang kita bertemu dengan orang Kristen itu gitu, bahkan di media sosial, di grup gitu, di kampus gitu. Jadi bagaimana cara menanggapinya gitu kan, terkadang apa yang kita ucapkan menyinggung mereka gitu, kayak kemarin kasus Ahok gitu sampai ke Allah subhanallah gitu ya. Gitu bagaimana gitu kita harus bagaimana Menyikapi apa ketika bertemu dengan non muslim? Ya, jadi ketika kayak sekarang kan lagi boomingnya kasus Ahok gitu. Terus kita sering bertemu dengan orang non muslim gitu. Jadi kadang-kadang pas ngobrolin, kan itu nggak sengaja kan, kadang-kadang ngobrolin kemana tiba-tiba nyambung ke Ahok, terus di situ ada dia, terus tersinggung. Nah itu bisa sekarang. Kenapa harus tersinggung? Karena yang menjadi permasalahan Ahok kan bukan masalah agama dia Kristen, bukan, tapi penghinaan dia terhadap ajaran Islam. Ya dijelaskan. Bahkan yang ikut aksi itu ada orang Kristen ikut, ada orang Buddha ikut, orang Cina, orang seperti Louis apa itu, dia sangat santer sekali menolak Ahok. Dia agamanya Kristen, Kemudian yang ada siapa namanya? Jing Wei Jian, Jing Wei Jian itu agamanya Buddha kalau nggak salah. Dia sangat ini sekali anti terhadap Ahok, bahkan mendukung umat Islam. Ya, bahkan sangat menghargai umat Islam dan ikut aksi damai kemarin. Ada fotonya orang Cina. Ya, jadi
jelas ini bukan anti Kristen, bukan anti Cina, ya, tapi anti penistaan agama saja. Jadi ngapain tersinggung dia sebagai orang Kristen? Ya, justru orang Kristen aja ikut dalam aksi itu. Ya, jadi kasih tahu aja, kita permasalahannya bukan karena si Ahok Kristen, bukan karena si Ahok Cina, tapi karena dia menista agama, itu aja. Menghina Al-Qur'an. Sama aja di mana? Sama aja. Ya salah itu. Ini anak nanya menurut Ustaz gitu ya. Kan ada seorang menganalogikan, kan ada yang nanya kita kasus Ahok ini gitu. Terus orang itu menjawab dengan analogi, ya saya menjawab dengan analogi saja. Contoh ketika saya naik mobil, nah, ketika naik mobil terus lampu kan intinya mah lampu itu merah, terus lampu yang di sana berarti kan lampu di dia itu hijau, ya berarti kan lampu yang di sana merah. Nah tapi ada seorang pengendara motor yang dia itu melanggar lampu lalu lintas itu gitu, jadi terusannya maju lagi sudah merah. Soalnya kan yang di sini belum maju, jadi dia tuh terusnya maju. Nah terus dia bertanya gini, saya tadi di mobil, pantas nggak kalau nabrak yang di motor tadi? Terus tapi kalau sampai ditabrak, apakah yang di mobil itu kan itu membahas tentang norma nilai ya gitu, apakah menurut kalian yang di mobil itu mempunyai nilai atau mempunyai norma gitu? Nah kalau menurut saya gitu, kalau Ana sih gitu ya, pas mendengar analogi itu, dia itu menganalogikan yang di motor itu Ahok, yang di mobil itu orang-orang Islam itu gitu. Jadi kalau menurut dia ketika orang-orang Islam itu menabrak yang tadi gitu ya, melabrak yang tadi yang Ahok tadi yang naik motor itu tidak bernorma gitu. Nah kalau menurut saya dia ini tidak disebutkan yang mana orang Islamnya, yang mana Ahoknya gitu. Menurut saya yang mana Ahoknya, yang mana orang Islamnya gitu. Itu polisi pertama dia kan orang yang melanggar itu. Tidak diceritakan ada polisi. Ya. Kalau polisinya pakai lewat kan melanggar aturan lalu lintas. Oh, saya mau lewat kepada saya. Itu atau kamu mana? Itu analogi yang salah. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang ada di mobil nabrak si Ahok. Ya, itu umat Islam. Harus dijelaskan bahwa umat Islam tidak menabrak Ahok. Kenapa menabrak Ahok? Oh, iya. Dia udah nuduh berarti, udah nuduh umat Islam dia harus menabrak Ahok. Ya. Dan ini permasalahannya juga beda. Itu analogi kalau dalam itu kan kias ya, kias sama al-farik. Ya, analogi dengan sesuatu yang berbeda, tidak bisa diterima secara akal. Ya. Karena pelanggarannya beda. Kalau ini pelanggaran lalu lintas, itu hanya urusannya polisi dan orang lain tidak berhak untuk ikut campur. Udah aja serahkan ke polisi. Ngapain mobil kendaraan lain marah kepada dia? Nggak ada urusan. Nah itu sedangkan Ahok masalahnya bukan peraturan lalu lintas, bukan melanggar peraturan pemerintah yang tidak kaitannya, tapi ini menghina umat Islam dan wajar mereka marah. Ya kan? Gitu. Dibalikin aja kalau kamu misalnya orang tua kamu dihina, ibu kamu dihina, kamu marah enggak? Sebagai manusia. Nah, agama bagi kita itu, Al-Qur'an bagi kita itu lebih daripada dihina keluarga, dihina bapak, dihina ibu. Ini udah menyangkut masalah perasaan, masalah iman. Jangan kita dipaksa untuk tidak marah, ya tidak bisa. Ya tidak bisa. Jadi seperti itu, kan analogi yang tidak tepat. Ya. Tidak bisa, ya. Seperti itu. Ya, kita masuk dulu pembahasan yang sebelumnya tentang apa? Mencuci kaki ya, kedua kaki. Di sini ada perbedaan di dalam qiraah ya, sehingga ada perbedaan dalam cara mencuci kakinya. Bukan perbedaan mencuci atau tidak, semuanya mencuci, cuman perbedaan cara, ada yang mencuci, mengusap atau membolehkan kedua-duanya. Nah, ini kan dua qiraat ya, ada dua qiraat. Nah,
Kalau misalnya yang menguatkan mencuci berarti qiraat yang mengusap itu ditakwil. Ya, ditakwilkan ya. Seperti yang paling terkenal takwilnya itu bahwa kalau digunakan menjadi menjadi majrur ya, menjadi hobdi, fi qiraatil hobdi, itu ditakwilkan bahwa itu atofnya ke lafaz tidak ke maknanya. Ya, di situ dikatakan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa julakum kan yang kita ini. Kalau misalnya yang qiraat wa arjulikum, iya bisa saja itu karena itu qiraat masyhur juga itu boleh. Nah, cuman ditakwilkan itu atofnya bukan ke makna tapi ke lafaz. Mengikuti ru'usi karena lafaz yang sebelumnya itu ru'usi cuma ikut aja lafaznya, sedangkan maknanya tetap mengikut kepada wujuhakum wa aydiyakum. Artinya tetap dia dalam makna mencuci. Nah, itu takwil yang paling bagus kata penulis. Seperti dalam syair laibaz zamanu biha wa ghayyaroha ba'di sawafil muri wal qatri. Ya, di sini dikatakan ya, dengan hobdi bil hobdi dengan majrur ya qatri kata qatrinya. Ya, walau atu utifa alal mana la rafa'al qatru. Kalau diatopkan kepada maknanya yaitu mengitu ketika zaman, ya secara makna atopnya ke zamanu. Harusnya qatru. Ya kan? Kalau diatopkan ke secara makna harusnya qatru. Tapi ini tidak, diatopkannya kepada muri. Hanya mengikuti lafadznya saja, tidak mengikuti maknanya. Maknanya tetap ke zaman. Nah, ini seperti dalam syair juga ada seperti itu. Ya, makanya memahami ayat yang tadi juga sama. Nah, kemudian wa amal fariqus tsani, sedangkan kelompok yang kedua wahum alladzina aujabul masha, yang mewajibkan mengusap. Berarti kalau mewajibkan mengusap yang mereka ambil apa? Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulikum, yang mereka ambil wa arjulikum. Nah, kalau ada yang wa arjulakum, ya qiraat yang lain itu ditakwil oleh mereka. Takwilnya bagaimana? Ya takwilnya itu fa innahum ta'awwalu qiraatan nasbi ala annaha atpun alal maudi. Ya, jadi yang dibaca dengan mansubnya itu ya, itu atopnya kepada maudi. Maudi itu maksudnya mauqi, kedudukan dalam i'rab saja, bukan mengikuti dalam makna. Maknanya tetap ikut kepada ru'usi, mengusap kepala, mengusap kaki gitu. Maknanya gitu. Sedangkan kalau dia dimansubkan, ya maka itu atopnya secara kedudukan saja, karena di situ ada kata wamsahu biru'usikum. Karena kalau ru'usi kan ada bi-nya. Kalau wa arjulakum kan tidak ada bi-nya. Nah, kalau tidak ada bi-nya, wamsahu kan fi'il fa'il, berarti membutuhkan apa setelahnya fi'il fa'il itu? Maf'ul bih, maka dia menjadi maf'ul bih secara kedudukan maudi. Sama dengan perkataan syair falasna bil jibali walal hadida. Ya kan? Coba dilihat contoh ini, falasna bil jibali walal hadida. Falasna bil jibali walal hadida. Ya kan? Falasna, ada lasna di sini. Lasna itu apa? Lasna apa? Awatkan. Berarti memasukkan isim. Ini kan isimnya ini dhamir nahnu. Khobarnya mana? Istilahnya. Nah, kan ada bi kan? Karena ada bi huruf jar, maka di sini majrur kan? Ini atop kemana ini? Atop ke sini. Atop ke sini kan? Atop ke sini karena ini ada ba, sedangkan di sini tidak ada ba. Ya, maka di dalam atopnya dia menggunakan fathah sebagai kedudukan apa? Itu yang isim la. Ini kan tadi isim laisa. Berarti yang membutuhkan apa? Khobar? Laisa jadi mana?
karena ada huruf jar jadi majrur. Maka ketika yang ini diatofkan ke sini, diatofkan kepada maudinya, bukan kepada lafaz ini. Kepada maudi, kepada kedudukan dia yang sebenarnya menjadi khobar laisa, maka masuk. Ini yang disebut atof kepada maudinya. Karena ini ada bi, ya, gitu. Maka jadi majrur. Sebenarnya kedudukannya khobar laisa. Maka ketika yang diatofkan di sini tidak ada bi, tidak ada huruf jar, maka dia menjadi mansub. Sama juga dengan famsahu birusikum wa'ad jula, kan dia mentawilkan yang wajula, mentawilkan wajula. Ini kan famsahu apa ini? Famsahu apa? Fi'il fa'il. Fi'il fa'il berarti kalau fi'il fa'il menunjukkan apa? Maf'ul bih kan? Nah, ini maf'ul bih, sedangkan dia ada bi, huruf jar. Maka ini menjadi majrur. Nah, ini diatofkan ke sini. Kalau dibaca fathah, kata tawilnya itu ya ini bukan diatofkan secara lafaznya tapi secara maudi, karena ini kedudukannya sebenarnya maf'ul bih. Seperti itu. Jadi paham ya? Ya. Jadi itu takwil dari kelompok yang kedua. Nah, tetapi wa qadra jahal jumhur qiraatahum, dan jumhur telah menguatkan qiraah mereka hadhihi yang ini bisabit anhu alaihi salatu wassalam, dengan yang tetap ya, yang kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz qala fi qaumin, ada yang mau baca? Siapa? Bagian siapa? Kalau sudah persiapan kan tanggung apa? Makanya dikasih kesempatan. Kalau belum persiapan, sudah persiapan belum? Belum. Fi qaumin, pada suatu kaum, lam yastaufu, mereka belum menyempurnakan ghusla aqdamihim, mencuci kaki mereka, fil wudu, dalam wudu, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit ya dari siksa neraka. Jadi ini suatu kaum, maksudnya para sahabat belum menyempurnakan mencuci kaki mereka, lalu Rasul mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Fahada yadullu, nah ini menunjukkan ala annal ghusla huwal fardu, bahwa mencuci itu adalah wajib, atau yang mencuci itu adalah yang wajibnya. Li'annal wajib huwallazi, karena sesungguhnya wajib itu yang yata'allaqu, berkaitan bitarkihi, dengan meninggalkannya, al-iqabu, siksaan. Jadi kalau ada iqab, ya ada siksaan yang diancamkan oleh Allah dan Rasulnya kepada suatu perbuatan, maka atau dengan meninggalkannya, maka tentu kebalikannya, melaksanakannya adalah wajib. Kalau meninggalkannya diancam siksaan, berarti melaksanakannya wajib. Ya kan? Karena ada ancaman siksaan. Tetapi wahada laisa fi hujah, tidak ada hujah di sini. Dalam memahami hadis Rasul wailul aqabi itu tidak ada hujah wajibnya mencuci kaki. Kenapa? Li'anahu, karena innama waqa'al wa'id, sesungguhnya terdapat ancaman itu ala annahum, bahwa mereka taraku aqabahum, meninggalkan tumit-tumit mereka, duna ghuslin, tanpa mereka cuci. Bukan duna ghuslin, bukan dalam hal mencucinya, bukan dalam hal mencucinya. Jadi yang diancam dalam hadis ini adalah ya mereka membiarkan tumit-tumit tanpa dikenai wudu. Bukan membicarakan masalah mencuci atau mengusapnya. Ya, tapi ancaman itu karena ditinggalkan. Ya terserah itu mau mencuci, mau mengusap. Jadi dalil ini bukan ancaman bagi orang yang tidak mencuci, tapi ancaman yang meninggalkan. Kalau meninggalkan kan bisa mencuci, bisa mengusap. Ya, maka dikatakan di sini nggak ada hujah ke arah sana.
Ya. Wala syakka, dan tidak ragu lagi anna man syara'a fil ghusli, bahwa orang yang mengambil hukum di dalam mencuci, fa fardhuhul ghuslu, maka wajibnya adalah mencuci, pijamil qadam, pada seluruh kaki. Jadi bagi orang yang mewajibkan mencuci, ya wajibnya mencuci, gitu ya. Yang diancamnya itu bukan mencuci, bukan karena dia tidak mencuci, karena dia meninggalkan. Karena dia meninggalkan tumit-tumit, dibiarkan, tidak dikenai. Nah, kalau orang yang mengambil kesimpulan mencuci, berarti wajibnya mencuci. Kalau orang yang mengambil hukumnya adalah mengusap, ya maka ya bagi dia wajibnya mengusap. Ya, kama anna man syara'a fil mashi fa fardhuhul mashu inda man yukhayyiru bainal amrayn. Bagi orang yang memberikan pilihan dalam dua perkara itu. Ya, ini menurut mazhabnya siapa yang membolehkan itu? Masih lupa? Yaitu siapa mazhabnya? Daud Az-Zahiri dan mazhab At-Tabari. Yang membolehkan mencuci dan membolehkan mengusap. Wa qad yadullu hadza ala ma jaa fi asarin akhar, dan sungguh telah menunjukkan dalam hal ini apa yang datang dalam asar atau dalam hadis yang lain, kharajahu aidan Muslim, yang dikeluarkan juga oleh Muslim, annahu qala, bahwa dia berkata, faja'alna, Nabi bersabda ya, faja'alna namsahu ala arjulina, kami mengusap. Di sini ada kata namsahu. Ya, kami mengusap kaki-kaki kami, maka beliau berseru, wailul lil aqabi, celakalah tumit-tumit minan nar. Wa hadzal asar wa in kanatil adatu, hadis ini walaupun kebiasaannya jarat bil ihtijaj bihi fi man ilmashi, ya walaupun sebenarnya hadis ini justru bisa dipahami ya menurut kebiasaannya, menurut adah, ya menjadi satu dalil atau satu hujah fiman ilmashi, dilarangnya mengusap. Karena kan di sini katakan kami mengusap kaki, lalu Rasul memberikan ancaman wailul lil aqabinan nar, berarti menunjukkan tidak boleh mengusap karena Rasul melarang, mengancam dengan neraka. Fahuwa adalu, tapi sebenarnya tidak mengarah ke sana. Ya, ala jawajihi, ya justru kalau dipahami lebih dalam lagi, bukan yang dilarangnya itu mengusapnya seperti tadi. Justru yang diancam itu adalah meninggalkannya secara mutlak, tidak mengusap, tidak mencucinya. Itu baru diancam. Ya, karena kan kalau orang misalnya wudunya itu tidak melaksanakan suatu yang wajib, sah tidak wudunya? Tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah, maka wajar diancam neraka. Ya kan? Nah, dia sebenarnya menunjukkan kepada bolehnya alaman minhu, alamannya daripada melarangnya. Jadi justru bisa membolehkan mengusap, bukan melarang. Li'anal wa'id, karena ancamannya itu innama ta'allaqa fihi bitarki tamim, karena ancamannya itu berkaitan dengan meninggalkan secara umum. Artinya tadi secara mutlak, secara umum, tidak dicuci, tidak juga dibasuh, diusap. Ya, la binau itu haroh, bukan dalam macam mencucinya, gitu. Bal sakata an-nauiha, bahkan beliau diam, tidak membicarakan tentang bentuk atau macam terhadap kaki itu, apakah mencuci, mengusap. Rasul tidak menyebutkan. Yang Rasul ancam, yang penting ditinggalkan aja. Wadzalika dalilun, nah ini menjadi dalil ala jawazihi, ya kepada bolehnya. Wa jawazul mashi, dan bolehnya mengusap. Huwa aidun marwiyun an ba'di sahabah wa tabi'in, diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in.
Walakin tetapi min torikil makna dari dengan cara makna. Fal ghuslu asyaddu munasabatan lil qadamain. Ya, mencuci itu lebih cocok untuk kedua kaki minal mashi daripada mengusap. Kama annal masha sebagaimana mengusap asyaddu munasabatan lirra'si minal ghusli lebih cocok untuk kepala daripada mencucinya. Kenapa? Jadi mencuci kaki itu lebih cocoknya dicuci daripada diusap. Kenapa? Karena lebih banyak kotorannya. Betul kan? Jadi kalau diusap ya enggak hilang. Berbeda dengan rambut, dengan kepala. Karena dia berada di atas, ya apalagi kalau selalu ditutupin kan gitu. Ya, maka dia lebih tepatnya diusap. Cukup diusap juga sudah cukup, bukan dicuci. Itu. Ya, ulama memahami seperti itu. Jadi para ulama ini bukan sedang membuat melogiskan suatu hal ibadah, bukan, tapi menggali hikmah. Ya kan? Itu karena beda ya, sesuatu yang ibadah itu kan ghair ma'qul makna. Tapi walaupun ghair ma'qul makna bisa digali hikmahnya. Ya, itu bukan melogiskan ya, bukan melogiskan. Kemudian maka dijelaskan berikutnya, idz kanatil qadaman, kedua kaki itu layan qadana suhuma, tidak bersih kotorannya itu goliban biasanya illa bil ghusli, kecuali dengan mencuci. Itu tadi, kedua kaki itu kalau dengan mengusap tidak hilang kotorannya. Ya. Biasanya dia bisa hilang hanya dengan irham ya, mencuci. Wayan qadana surasi dan bersih kotoran kepala bil mashi dengan mengusap. Ya. Wadhalika aidan golib, dan itu juga biasanya. Jadi kalau yang namanya biasanya tidak mutlak, ya, biasanya begitu ya. Golib. Wal masali ma'al ma'kulah, dan kemaslahatan yang masuk akal, yang logis, la yamtani'u antakuna asbaban, tidak terhalang untuk menjadi sebab lil ibadatil mafruḍah, untuk ibadah-ibadah yang diwajibkan ya tadi. Jadi ibadah-ibadah mahdo itu ya bisa digali hikmahnya. Ya mungkin ya ini bukan sebab secara mutlak. Ya, ada sebab itu ada hukum, tidak ada sebab itu tidak. Ya, karena kalau itu hanya berlaku pada ibadah-ibadah yang makul makna, yang ta'alul, yang ada ilatnya. Kalau ibadah-ibadah mahdo kan tidak bisa dicari ilah. Karena kalau Allah sudah merintahkan, ya udah laksanakan. Bukan dicari alasan. Nah, tapi bisa digali hikmah. Nggak mungkin hikmah itu ya bisa menjadi satu alasan kenapa Allah mewajibkannya gitu. Cuman kita tidak boleh kemudian kalau tidak ada hikmah itu lalu ibadah itu menjadi tidak wajib. Seperti misalnya orang mengatakan kan jelas pacaran haram. Ya, menikah itu adalah jalannya yang menghalalkan. Ya, lalu dia menjadikan dalil, saya walaupun pacaran, kan ada orang gini. Biasa mengatakan begini, biasanya kalau orang dengan menikah rumah tangganya menjadi baik, menjadi bagus, ya kan. Sedangkan dengan pacaran biasanya tidak benar rumah tangganya. Lalu ada orang berdalil, justru saya dengan pacaran rumah tangga saya baik, tangga saya harmonis dan sebagainya. Apakah dengan adanya seperti itu pacaran menjadi halal? Tidak, karena itu bukan ilat, itu hikmah. Jadi hikmah dibalik orang pacaran maka rumah tangga tidak benar. Itu hikmahnya, biasanya golib, biasanya begitu. Ya kan? Tapi ketika itu tidak ada, bukan berarti membuat hukum pacaran jadi berubah. Karena hikmah, yang disebut hikmah itu tidak berpengaruh kepada hukum. Maka nanti dalam usul fikih kita harus belajar membedakan
antara hikmah, sebab, ilah. Itu beda, 3 hal yang berbeda. Ya, ada hikmah, ada sebab, ada ilah. Ya, kalau sebab, ilah berhubungan langsung, berpengaruh langsung kepada hukum. Sedangkan hikmah tidak berpengaruh kepada hukum. Mau ada hikmah, mau tidak, hukum tetap berjalan. Gitu, ya. Kemudian apa? Nah, hatta yakuna syar'u lahidun fihi maknaya ini, sampai syariat ini memperhatikan kedua makna tersebut, yaitu apa? Makna maslahiyan wa makna ibadian. Makna maslahat dan makna ibadah. Artinya dalam ibadah mahdo seperti wudu kan kita sudah bahas, ibadah mahdo atau ghair mahdo? Mahdo kan sudah kita bahas. Nah, walaupun dalam ibadah mahdo tidak menutup kemungkinan ada unsur maslahatnya. Karena Allah tidak mungkin dengan ibadah itu memberikan madorot kepada hambanya, gak mungkin. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Nah, cuman kadang-kadang maslahatnya ada yang kita ketahui, ada juga yang tidak, karena keterbatasan akal manusia. Ya. Kalau yang ada ilatnya, ta'aluliyat, itu bisa dipahami oleh akal manusia. Makanya dengan akal manusia itu, ketika dia memahami ilatnya, akan berpengaruh kepada hukum. Kalau yang ta'abudi, nggak nyampe otak manusia. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Tidak nyampe otak manusia. Ya, kenapa pas tergelincir matahari kalau itu sebab ya. Ya, kenapa pas tergelincir sama sebab juga adalah yang berpengaruh kepada hukum, tapi juga tidak bisa dipahami dengan akal. Ya, ketika tergelincir matahari, kenapa wajib sholat zuhur? Bisa dipahami nggak secara akal? Tidak bisa. Tergelincir matahari waktu sholat zuhur, kenapa wajib sholat zuhur ketika datang waktu sholat zuhur? Ketika terbenam matahari, kenapa wajib sholat maghrib? Nggak tahu, nggak tercapai oleh akal. Ya, itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Makanya itulah manusia itu, makanya kenapa orang-orang liberal, orang-orang Barat, orang-orang Eropa, ya menolak wahyu, ya karena mereka itu ingin semuanya bisa dipahami akal, ya nggak bisa. Mereka semuanya yang tidak dipahami akal ditolak. Wahyu tidak bisa dipahami akal, ya maka mereka tolak. Ya, sedangkan kita orang beriman tunduk kepada Allah, ya tidak menjadikan akal kita segala-galanya. Justru akal kita ini kalau mau selamat, ya harus dibimbing oleh wahyu dari Allah. Jadi gitu. Kalau akal ini tidak dibimbing oleh wahyu dari Allah, maka tentu dia akan diarahkan oleh hawa nafsu. Akal itu dibuatlah pembenaran sesuatu yang salah. Ya, karena kalau diarahkan oleh hawa nafsu. Ya. Nah, kemudian akni yang saya maksud bil maslahi, yang dimaksud dengan maslahat, maroja'a ila umuril mahsusah, yang kembali kepada urusan-urusan yang fisik. Urusan-urusan yang dijangkau dengan indera. Ya, artinya tadi kaki bisa bersih dengan dicuci. Ya, sedangkan kepala dengan mengusap pun bisa cukup. Itu kan mahsusah, maslahat secara terlihat, ya, terasa. Mahsus itu his artinya indera. Yang ada 5 kan panca indera. Kemudian yang dimaksud dengan bil ibadi, dengan ibadah, maroja'a ila zakatin nafsi, yang kembali kepada sucinya jiwa. Itu enggak terlihat. Ya, sucinya jiwa itu. Karena sesuatu yang sifatnya ta'abudi yang tidak tahu. Makanya dalam makanan pun kan tidak hanya thayyib tapi juga halal. Kalau thayyib manfaatnya apa? Secara fisik. Kalau thayyib manfaat, sedangkan halal manfaatnya secara jiwa, secara batin, tidak terlihat. Karena Allah membersihkan apa? Membersihkan dosa-dosa itu kan tidak terlihat. Itu yang disebut dengan ibadi. Ya.
Wa kadzalika ihtalafu fil Ka'bah ini mereka juga berbeda pendapat dalam Ka'bah. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ini kaki, mata kaki. Nah, tadi ini udah permasalahan yang kedua. Permasalahan yang pertama tadi perbedaan cara dalam terhadap kaki, apakah mencuci, mengusap atau boleh kedua-duanya. Permasalahan yang kedua dalam mata kaki. Ada perbedaan pendapat. Ya. Hal yadhulani fil mashi au fil ghusli. Apakah masuk ke dalam mencuci atau mengusap indaman ajajal masha bagi orang yang membolehkan mengusap. Ya, artinya kalau orang yang mengambil mencuci, apakah mata kaki itu masuk sesuatu yang harus dicuci juga dalam kaki? Kalau orang yang mengusap, apakah masuk dalam pengusapan atau tidak? Ya, itu berbeda pendapat. Apa landasannya? Sama ini seperti yang dalam tangan. Kalau tangan kan wa aydiyakum ilal marafiq, kalau kaki ilal ka'bain. Ya, istirok aladi fi harfi ila, yaitu ada istirok sama. Apa istirok? Istirok itu udah pembahasan kata ila, ada istirok. Mustarok. Satu lafaz mengandung banyak makna. Ya, banyak makna. Bisa 2, 3 dan sebagainya. Di dalam harfu ila itu anif fi qouli ta'ala wa arjulakum ilal Ka'bain wa qad taqaddama al-qaul, perkataannya sudah terdahulu fi istiraq hadzal harfi fi qouli ta'ala ilal marafiq. Ya, walakin al-istiraq waqa'a hunaka min jihatain. Ya, tetapi istiraq pada pada apa? Di sana maksudnya dalam permasalahan tangan itu istiraqnya dilihat dari 2 sisi. Yang pertama istiraq ismil yadi, yang kedua istiraq harfi ila. Kalau dalam permasalahan mencuci tangan sampai sikut, itu istiraqnya dalam 2 hal. Satu, dalam makna tangan sendiri, karena makna tangan itu bisa pergelangan saja, bisa sampai sikut, bisa juga sampai sini. Jadi istiraq makna tangan, yad, kata yad. Kemudian juga huruf ila, bisa lil ghoyah, bisa lil apa? Kemarin itu? Li ziyadah, ya, bisa ya, bisa li ziyadah. Nah, sedangkan dalam permasalahan kaki, ya, wahuna min kibali, ini kibali bukan qabli, min kibali dari segi istiraq harfi ila faqat. Jadi kalau dalam masalah kaki itu istiraqnya pada kata ila saja. Ya. Wa qad ihtalafu fil ka'bi ma huwa. Mereka juga berbeda pendapat dalam ka'bu itu apa? Kalau kita kan terjemah mata kaki. Yang mana? Gitu ya. Nah, ka'bunya itu wa dzalika li istiraq ismil ka'bi. Itu istiraq juga, kata ka'bi itu istiraq juga. Ya, wa ihtilafi ahli lughah fi dilalatihi. Ahli lughah, ahli bahasa. Nah, ini ahli bahasa beneran ya, bukan ahli bahasa yang dibuat-buat ya untuk menafsirkan perkataan Ahok ya. Itu kan ahli bahasa yang bayaran, ahli bahasa bayaran. Ya, kalau ahli bahasa itu ya harus benar, ahli bahasa. Ilmu itu tidak bisa dijadikan kepentingan. Ilmu tidak ada urusannya. Ya, itu orang yang punya amanah ilmiah. Ya, kecuali kalau ilmunya digunakan untuk mencari uang, ya begitu. Karena mereka materialisme kan, belajar untuk bisa bekerja cari uang, akhirnya gitu ilmunya dijadikan untuk mencari uang. Kalau kita ilmu itu untuk mengambil manfaat, ya kita jelaskan sebagaimana ilmu yang benar. Ya, makanya ini konsep Islam itu sangat penting. Ya, berbeda dengan konsep jahiliyah. Nah, menurut ahli lughah dalam dilalah kata Ka'ab itu ada 2. Huma fakira dikatakan humal azamanil ladani inda ma'qidish syiraki, yaitu 2 tulang yang ada pada ataupun menempel ya, atau tempat ikatan atau tali sendal. Ma'qidish syirak, tali sendal.
Kalau dulu kan sendalnya ada tali ke sini. Ya, nah biasanya talinya kan ke sini. Nah ini yang di bawahnya ini kan ada azoman, tulang. Ada nggak, coba pegang tulang ini yang ini. Kalau ini kan mata kaki kan biasanya yang ini. Yang di bawahnya yang kecil. Ada? Oh ada. Ya, karena biasa tali sendal kan ke sini, nggak sampai ke sini. Di sini di bawah mata kaki ini. Nah di bawah mata kakinya ada lagi tulang kecil, lebih kecil daripada tulang yang gede itu. Itu pemahaman yang pertama. Yang pemahaman yang kedua yang ini. Ya, di sebelah sini juga ada di sini tulang. Sebelah sininya juga. Ya, nggak nyadar. Ya, nah yang kedua azomani natiani pitropisak adalah dua tulang yang menonjol. Natiani menonjol yang ini di ujung betis ya, berarti ini ujung betis. Ya, wala khilafa fima asubu fiduhulihima fil ghusli. Tidak ada perbedaan pendapat seperkiraan saya, kata Ibnu Rusyd, ya, dalam masuknya kedua mata kaki fil ghusli, dalam mencuci, indaman yaro annahuma indama kirisyraq idh kana juz'an minal qadam. Ya, bahwa keduanya yang merupakan tempat tali sendal, di mana keduanya merupakan bagian dari kaki bagian bawah. Kodam itu ininya saja yang disebut kodam, itu ini bagian ini aja ke bawah. Ya, tidak masuk ke sini yang kalau disebut kodam, makanya kuratul kodam kan. Ini sepak, bola sepak. Ya, adalah kaki yang berfungsi untuk sepak. Ya, untuk menyepak. Sepak apa nih? Ya. Lidzalika qala qaumun, oleh karena itu suatu kaum berkata, innahu idza kana al-haddu min jinsil mahdud daholatil ghayatu fihi. Ya, suatu kaum berkata, sesungguhnya kalau batasan itu termasuk jenis yang dibatasi, maka batasan itu masuk. Ini sudah kita bahas dalam tangan itu. Ya kan? Karena ketika dikatakan ilal mirfaqain, mirfaqain masuk bagian tangan tidak? Masuk kan? Maka masuk dalam pencucian. Begitu juga mata kaki yang ini. Mata kaki termasuk kaki bukan? Masuk. Berarti masuk dicuci. Jadi disebut sampai mata kaki. Berarti mata kaki yang dicuci tidak? Dicuci. Karena merupakan jenis yang dibatasi, yaitu kaki. Kecuali kalau misalnya berjalanlah di lantai ini sampai tembok. Temboknya kelewati tidak? Tidak, karena bukan bagian dari lantai. Karena bukan jenisnya, bukan jenis yang dibatasi. Ya. Berjalanlah dari lantai ini sampai lantai yang itu. Lantai yang itu kena enggak? Kena, kenapa? Sejenis. Gitu. Itu yang di dalam ahli bahasa itu begitu ya. Ani asyai alladzi yadullu alaihi harfu ila, sesuatu yang ditunjukkan oleh huruf ila. Wa idza lam yakun min jinsil mahdud, kalau bukan termasuk jenis yang dibatasi, lam yadhul bihi, tidak masuk padanya. Ya, bisa dipahami, Ham? Mislu qauli ta'ala summa atimmu siyama ilal lail. Sempurnakanlah saum sampai malam. Malamnya masuk kepada saum tidak? Tidak. Kenapa? Ya, tidak masuk dalam jenisnya karena saum itu dari min tulu'il fajri ila gurubis sampai maghrib. Malamnya tidak.